Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi akan menimba ilmu kepada Dr. Muhammad Toha. Kita kali ini akan berbicara tentang sejarah jembatan di Kabupaten Gresik. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya sekalian. Pak Toha, jembatan ini kan infrastruktur yang termasuk paling vital ya, karena Gresik ini ada banyak sungai. Seperti apa sih sebenarnya sejarah jembatan, terutama jembatan yang tua? Iya. Kalau berbicara di Gresik ini Pak Zen, jembatan yang paling legendaris itu dua. Pertama, legendaris karena jembatan ini tua. Yang kedua, jembatan ini menunjukkan tapal batas kota. Jadi kalau di timur, di Gresik itu ada yang disebut dengan jembatan Kalitangi. Yang kedua, ada jembatan Sembayat. Itu paling populer di Gresik itu. Terlepas ada jembatan Tanggo, jembatan Manyar, itu banyak. Tapi otomatis yang saya bicarakan tadi itu jembatan-jembatan itu bentangannya lebih kecil dibandingkan yang kita sebutkan pertama tadi kan. Nah, yang paling legendaris itu jembatan Kalitangi dan jembatan Bengawan Solo Sembayat itu. Kenapa kok sangat legendaris? Karena jembatan Kalitangi itu saya pernah dikasih cerita sama yang di Romo Kalisari. Iya, Romo Kalisari. Dari beliau-beliau yang pejuang Hizbullah Sabilillah itu, jembatan itu pernah diputus, Pak Jen. Sengaja diputus jembatan itu. Biar tidak dilewati Belanda. Karena untuk menghadang Belanda supaya nggak masuk kota Gresik. Tahun berapa ini? Berarti itu tahun 40-an lah, ya. Diputus memang sengaja diputus. Nah, diputus supaya Belanda tidak bisa masuk kota Gresik. Terputus betul jembatan itu kan gitu. Maka itulah kemudian sampai di Gejos itu ada patung perjuangan monumen itu. Oh, itu rentetannya dengan perang Kalitangi itu. Itu kan terkenal dengan Kalitangi. Ya. Maka jembatan Kalitangi. Itu nama dusun apa Kalitangi? Kalitangi itu mungkin dusun yang berada di pinggirnya itu. Kalitangi. Kalau sekarang kan Ponpen. Ini Ponpen, iya. Jadi disebut daerah Kalitangi. Kalitangi ya. Maka orang tua biar daerah Kalitangi ya itu memang kan gitu, Kalitangi itulah. Itu desanya mungkin Romo ya, Romo Surabaya. Kita punya dua Romo toh, ya, Romo Surabaya sama Romo Manyar kan gitu kan. Nah, itu pedukuhan Kalitangi. Itu dibom, terputus supaya tentara Belanda tidak masuk. Tapi toh demikian tentara juga bisa masuk. Iya, kan gitu. Nah, itu kan. Kemudian karena bisa nyebrang itu dihadanglah sampai di namanya di Gunung Lengis. Ya, Gejos itu. Gejos itu Gunung Lengis kan gitu kan. Ya. Dan dulu mah gunung. Ya, saya menangi bukit itu masih bukit kan gitu kan. Kemudian sekarang menjadi gelora itu kan. Tapi untungnya tetenger yang berupa apa namanya monumen perjuangan itu masih ada. Meskipun kelihatan kecil karena saking gedene bangunan sehingga akhirnya menjadi kecil. Sehingga itulah kemudian muncul tokoh yang bernama Kapten Dulasim segala itu kan. Itu. Jadi hubungannya dengan jembatan. Itu membedakan antara wilayah Surabaya dan wilayah Gresik. Sementara jembatan Sembayat itu juga legendaris. Itu merupakan daerah lalu lintas dari daerah laut menuju pedalaman. Lewatnya kan Bengawan Solo itu, Pak. Ya. Dan itu kan muaranya Bengawan Solo. Kita harus tahu Bengawan Solo itu adalah lalu lintas negara pada waktu itu. Gimana nggak lalu lintas negara? Itu waktu itu kekuasaan berada di Solo, Pak. Ya. Jadi keluar masuknya laut ya itu. Ya, Bengawan Solo itu. Maka pondok-pondok besar berada di pinggir-pinggir Bengawan Solo. Ada Langitan, ada Komarudin, dan banyak pondok-pondok yang lain yang lebih kecil berada di pinggir-pinggirnya Bengawan Solo. Sehingga kehidupan masyarakat pada waktu itu ya di kiri kanannya Bengawan Solo itu. Maka orang dulu kalau menyebut nol jalan zaman sekarang, nol jalan sekarang kan di pinggir jalan beraspal. Dulu nol jalan itu ya di pinggir Bengawan itu, Pak. Karena lalu lintasnya kan di air itu. Dan bahkan kayak Kalimantan dulu kita, Pak. Toko-toko dulu tuh menghadapnya ke Bengawan. Kan Bengawan itu kan. Nah, Bengawan itu. Lah, saya dapat teks kok menceritakan bahwa jembatan Sembayat itu dibangun zaman Dendles tahun 1808. Tapi saya mendapatkan cerita orang tua-tua dulu tahun sebelum 65 itu nggak ada jembatan di situ.
Mungkin saja Dendles itu mungkin saja bangun ya. Terus hancur karena juga ratusan tahun yang lalu kan Dendles itu kan segitu hancur, dan teknologi kita kan belum canggih Pak. Bikin jembatan kayak begitu kan nggak bisa, apalagi pasang pancang di tengah air yang deras yang begitu, iya dalam lagi kan. Lah orang kita kan belum sampai segitu majunya, mungkin perkiraan saya begitu kan, begitu ya. Sehingga di bawah 65 bapak saya itu kalau jualan Pak Zen itu kalau ke sana itu pakai perahu, pakai perahu, nyebrangnya itu pakai perahu. Nah, dan itu menunjukkan batas wilayah daerah juga, karena yang seberangnya sini itu wilayah Kadipaten Gresik, yang sebelah sana itu wilayah Kadipaten Sedayu. Jadi dalam pemerintahan dulu, dalam sejarahnya, Bunga itu bukan wilayah Gresik sebenarnya. Sedayu. Bunga itu wilayah Sedayu. Jadi antara Sedayu dengan Gresik itu kabupaten yang berbeda. Dibatasi sungai itu. Dibatasi sungai itu. Maka dulu mbah pendiri Pondok Komarudin itu penasehat bupati, bukan Bupati Pusponegoro, tapi Bupati Kanjeng Sepuh kan gitu, karena itu wilayah Sedayu. Nah, bahkan bapak saya itu kalau jualan Pak Jen, karena dulu itu kendaraan angel, mobil itu juga jarang, bawa peralatan jualannya itu mulai meja segala itu pakai becak untuk memudahkan. Dulu Gresik bayat becak biasa Pak, dan nggak bahaya Pak, tronton nggak ada, kontainer nggak ada, paling lawannya becak itu dokar. Dan pada tahun itu jalannya masih makadam Pak. Orang kan, orang menganggap kan Bunga itu dari dulu tuh apa namanya jalan aspal. Dulu itu Pak, orang naik kendaraan atau sepedaan atau naik dokar menuju Bayat saja, itu kayak wedaan Pak, karena apa berdebu luar biasa. Nah, mulane itu kemudian orang ketika bertamu Pak, dulu orang bertamu misalkan kita ya ke Bayat, kita Gumeno, mesti mbah-mbah kita dulu wong tua-tua biyen nawari pertama begitu masuk, ndang adus nak. Dipersilakan mandi Pak. Karena apa? Sepedahan keringetan kesel luar biasa, bajunya keplek karena keringet, kena debu di jalan itu yang luar biasa berdebu, sehingga otomatis kan orang itu gerah, sumpek, sumuk, maka dikon mandi. Maka orang dulu itu mesti, bahkan leluhur-leluhur saya yang tua-tua itu kalau ada teman saya dulu bermain ke rumah mesti enak nang adus gitu. Sawara lah iya mah iki rene numpak motor gak kena debu, motornya ono AC ini sih dikon adus ae. Jadi sudah terbawa masalah. Iya, tradisi masa lalu itu nggak lepas gitu loh. Mesti enak nang adus gitu. Nah, padahal AC-annya. AC. Nen gitu Pak. Nah, lah dulu itu orang naik dokar Pak. Dokar kan nggak ada kacanya Pak. Jadi kalau berdebu, beleduk, ya rambutnya putih kabeh Pak. Makanya begitu datang pertama mesti mandi kan begitu. Lah dulu kayak begitu. Lah sekarang jangankan berdebu Pak, bau aja gak masuk loh Pak. Kita kalau mau lewat Pak, Petro, tempat pembuangan sampah, begitu mobil tutup rapat, ambune sampah gak tembus kok Pak. Kan gitu. Nah, cuma tradisi orang tua dulu mesti ayo nang atus, baru dikek mangan kan gitu kan. Nah, itu tradisi dulu. Kemudian jembatan itu menurut kisah-kisah orang tua saya sendiri itu nggak ada dulu itu Pak, sehingga pakai tambangan. Bahkan orang Sedayu yang punya mobil mau ke Surabaya dinaiki mobilnya naik tambangan, nggak kapal yang direnteng itu Pak, kapal direnteng kemudian mobil itu dinaikkan. Bisa ya gitu? Bisa Pak, tapi ada yang pernah kecelakaan. Ada kisah Yai Makhrus Ali waktu itu PW pengurus wilayah NU diundang ceramah di seberangnya Bengawan Solo. Konon ceritanya mungkin diundang ceramah hall di Bunga atau gimana gitu ya. Kemudian si nyopir itu kebacut Pak, melebu mobilnya itu Pak, masuk itu Pak. Dan itu dikisahkan sampai apa namanya dari mulut ke mulut Pak. Begitu karomahnya Mbak Yai Makhrus Ali itu, mobil itu terbenam di dalam. Waktu itu bupati ikut Pak. Bupati ribut, iring-iringan, iya mungkin iringan akhirnya evakuasi. Lah manggil derek dulu Gresik kan belum modern Pak, manggil dari Surabaya kan lama Pak. Ternyata mobil masih di dalam. Yai Makhrus itu muncul sendiri Pak. Katanya masih megang rokok Pak, dan rokoknya hidup katanya gitu. Tapi koran katanya saya kan nggak tahu. Tapi diberitakan mas media pada waktu itu Pak. Koran memberitakan karomanya Yai Makhrus Ali. Jadi rokoknya jauh Pak untuk tenggone apa dasar sungai itu. Tapi sopirnya juga masih hidup kan gitu. Mobilnya bisa diangkat? Mobilnya di dalam. Akhirnya yang penting derek mobil itu. Tapi kan yang luar biasa, Yai Makhrus Ali bisa keluar sendiri terus kemudian rokoknya masih hidup itu loh, bahkan luar biasa. Nah, sehingga sepengetahuan saya jembatan Bayat itu, kalaupun Herman
Willem Dendles itu pernah bangun pada tahun 1808? Mungkin saja iya, tapi karena seiring perjalanan waktu begitu lama, akhirnya lapuk, rusak. Kan gitu. Ya. Kemudian tidak ada jembatan. Tidak ada jembatan. Sehingga antara Sedayu dengan Bunga itu terputus total. Ya, pakai tambangan itu. Pakai tambangan itu. Dan saya masih menangi loh Pak. Hall Bunga itu itu kayak bis kota gitu Pak, lalu lalang begitu Pak. Sekarang kan nggak ada, apalagi ada bendung gerak Sembayat. Ya. Jadi dulu orang yang namanya orang dari Lamongan-Lamongan pedalaman, Jatisari, Kuro, yang itu ada jembatan-jembatan, ada bengawan-bengawannya itu lalu lintasnya ya Bengawan Solo itu lalu lintas kayak jalan tol sekarang gitu Pak. Bahkan duduk yang bagian lor-loran daerah Bendungan itu kan itu bisa ada, naik dengan Bengawan anak sungai itu sampai ke Bengawan besar itu Pak. Sekarang nggak bisa. Saya itu menangi Pak. Ketika bapak saya ngajak saya jualan Pak ya. Bapak saya kaki 5 Pak. Kalau ada hall jualan di sana itu, yang namanya booth persis kayak angkot begitu Pak. Terus ada speakernya Pak. Jadi seneng gitu Pak. Sekarang nom-nom gaya Pak, numpak di atas. Musik, lagunya Akadir Pak. Lagunya Akadir. Ya. Iya. Ida Laila. Gitu Pak. Zaman dulu kan, zaman dulu kan wis stop Pak, kayak orang band gitu Pak, band Pak, Akadir gitu Pak. Ada lagunya itu mesti ya itu terus lagunya Pak. Makanya sampai hari ini di sana itu Akadir, Ida Laila, itu kan sesuatu Mas Habi itu kan sesuatu yang sangat melekat Pak di hati masyarakat itu, karena booth itu Pak, numpak booth itu ada speaker itu tangan dan bibir. iya gitu ya. marilah kita bersama gitu loh, pengantinnya gitu kan. Mengapa hati selalu menanti, isi nyanyi mati itu sudah Pak, mati semua ada. Ya, jadi itu Pak. Sekarang nom-nom gaya Pak, numpak ning ndukur, tapi sarungan Mas Pak. Oh, iya. Kan masyarakat pesisir itu kan sarung itu prestis Pak. Sarung larang apa enggak. Si nakal-nakal kadang-kadang kan kayak bis Pak. Si resort gua ada atapnya, jendela-jendela. Si nakal larang cilik-cilik, ketunggu ngoyo tong ndukur Pak. Kacak gitu. Jadi itulah Pak kejayaan Bengawan Solo itu. Dan yang namanya masyarakat Mengare, masyarakat Legowo, sampai masyarakat Sedayu, itu yang lintasnya ya itu Pak. Lalu lintasnya jadi itu. Jadi kalau dari anak sungai Bengawan Solo itu ibaratnya jalan-jalan kabupaten. Iya. Begitu masuk Bengawan Solo itu tol. Tol, betul. Nanti Bengawannya begitu sampai tiba dagang kan gitu, sampai tiba Manyar, Tanggo gitu. Jadi utamanya itu ya Bengawan besar itu. Gitu. Cuma anehnya dulu kan nggak ada Kompas. Iya, kan mereka nggak tahu. Iya. Nggak ada penunjuk juga. Iya, kan nggak ada panah gitu. Bisa jadi mereka malam hari juga jalan gitu, dan nggak salah gitu. Nggak salah kan gitu. Ya, jadi itulah hebatnya leluhur kita dulu itu. Jadi jembatan itu menurut saya di Gresik itu yang paling legendaris ya dua itu, jembatan Bengawan Solo sama jembatan Kalitangi itu. Lah kedua-duanya sekarang memiliki kesamaan Pak. Dibikin jembatan kembar. Ya. Kalitangi juga jembatan kembar, Sembayat juga jembatan kembar. Kalau Kalitangi yang tua itu Pak, kalau dari Gresik yang tua itu yang kanan. Oh, yang kanan. Yang kanan itu yang tua. Saya masih menangi jembatan itu dari rolak Pak. Rolak itu bata yang ditata kayak jembatan kayak di Itali gitu loh Pak. Masih menangi saya Pak. Landasannya bata. Kemudian bangun sebelahnya. Setelah sebelahnya jadi, yang ini dibongkar. Jadi akhirnya Tugu Selamat Datang di Gresik itu bisa di tengah-tengah gitu kan. Kayak katok mekangkang begitu kan. Kan gitu Pak. Nah, sekarang Sembayat juga begitu. Tapi kedua-duanya itu Pak yang saya tahu Sembayat itu sudah hilang semua juga. Dulu itu ketika saya kecil Pak, nyari jembatan itu, jembatannya itu lebih ke sono lagi Pak. Lebih ke arah kecil lagi. Iya. Lebih ke barat. Iya, lebih ke sana lagi, lebih kecil Pak. Tapi tonggak-tonggaknya masih ada bekas-bekasnya itu. Jadi yang kecil itu kemudian bangun lagi agak kesir ke sini. Ya, geser ke sini tuh bentuknya agak tinggi kan. Ya, setelah geser ke sini dibikin lagi yang lebih tinggi lagi yang di sini itu. Jadi sebenarnya itu sudah 3 lajur di situ itu Pak. Sama di jembatan Manyar itu kan begitu. Bekasnya kan masih ada Pak. Makanya kalau kita itu ada pom bensin, jembatan Manyar itu pom bensin kan. Itu dulu kan jembatannya sebelah bawah ini Pak. Iya. Dan bekasnya, ada musolanya. Ada musolanya, ada patok tunjuk kilometernya itu masih di situ, tidak dipindah, tetap di situ tunjuk kilometernya. Maka kita kalau berjalan jembatan ini, kita mau noleh ke sana ada itu menuju ke Tuban berapa itu masih di jembatan yang lama, belum dipindah ke dekat sini kan gitu. Jadi itu Pak, jembatan yang ada di Gresik itu begitu. Yang paling bersejarah itu ya. Demikian pemirsa, menarik
diskusi kita tentang jembatan ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.